Kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana pengalaman Mbak Nurhaliza Putri Fadila selaku Presiden PPI Bangladesh, pengalamannya studi di Bangladesh. Dan saat ini sudah tersambung melalui line Zoom ya pendengar. Jadi kita sapa ya Mbak Nurhaliza Putri Fadila. Halo, selamat siang Mbak. Halo, selamat siang. Ya. Sehat kabarnya ya Mbak Putri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang di Bangladesh sedang ambil studi apa Mbak? Aku tahun ini lagi ada di tahun terakhir di jurusan Politics, Philosophy, and Economics, minornya Development Studies. Oke. Ini untuk ambil sarjana ya? Iya, betul. Oke. Undergraduate. Oke. Berarti tahun terakhir berarti kurang lebih sudah 3 tahunan ya ada di Bangladesh? Iya, betul. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jadi ya lumayan ya, sudah cukup lumayan nih ya. Pasti pengalamannya seru banget. Bisa ceritain nggak sih Mbak awal bisa akhirnya ambil studi di Bangladesh, karena belum banyak orang yang tahu ya kalau Bangladesh juga ada beberapa universitas yang bisa di apply untuk kuliah di sana. Ini gimana ceritanya nih Mbak Putri? Oke, kalau dari pengalaman aku pribadi, karena kebetulan aku sendiri dapat beasiswa, itu beasiswanya fully funded dari kampus, tapi sebelum ada entrance exam dari kampus, itu ada kerjasama antara pihak kampus dengan pemerintah Dinas Pendidikan Jawa Barat. Waktu itu kebetulan gubernur kami mengadakan kerjasama dengan UW itu berupa beasiswa atas perempuan-perempuan yang ada di Jawa Barat untuk mereka support pendidikannya. Jadi di sini kalau dari aku pribadi, kampusnya itu khusus perempuan dan semua biayanya ditanggung oleh kampus. Oke. Jadi langsung beasiswa ke kampus tersebut ya, tidak ada pilihan kampus yang lain begitu? Betul. Jadi ini kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat. Betul. Dan ini gimana untuk meng-apply-nya nih? Ada kesulitan nggak Mbak Putri? Mungkin bisa cerita nih ke teman-teman. Oke, sebenarnya kalau dari kampus aku itu tiap semester dalam 1 tahun ada 2 semester offering pendaftaran, membuka pendaftaran. Tapi untuk aku pribadi waktu itu karena lewat jalur pemerintah, jadi pemerintah Dinas Pendidikan Jawa Barat membuka pendaftaran, lalu abis itu kita ada 3 seleksi. Yang pertama ada seleksi administrasi, lalu ada seleksi ujian tertulis, itu isinya ada matematika dan bahasa Inggris dasar, lalu ada penulisan esai dalam bahasa Inggris sekitar 500 kata, dan terakhir ada wawancara dengan pihak kampus. Jadi selama proses dari administrasi sampai akhir itu ditanggung semuanya oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Lalu pas seleksi tahap akhirnya itu berupa wawancara yang diwawancara langsung oleh pihak kampus melalui Skype on. Oke. Jadi untuk kendala bahasa tidak ada ya, karena menggunakan bahasa Inggris ya? Iya, betul. Kebetulan untuk dari pihak UW sendiri itu merupakan international school, isinya perempuan-perempuan dari Asia. Jadi untuk sehari-hari kita pakai bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, bahasa yang ada di kampusnya. Dan ini menarik banget ya, kuliah bersama banyak perempuan-perempuan di Asia nih. Ini pengalamannya gimana nih Mbak? Bertukar informasi dan juga pengalaman mungkin dengan teman-teman yang lainnya ya? Iya, betul banget. Sebenarnya di kampus aku tuh lebih sering mengadakan cultural event, kayak misalkan untuk tahun pertama kita ada welcome to my country, itu semua representatif dari negara-negara pelajar yang ada di kampus. Di kampus ini kita menampilkan penampilan-penampilan, bisa baik itu nyanyi, nari. Waktu itu ada 19 negara kita nampilin satu persatu, dan banyak banget yang bisa kita pelajari dari culture-nya, lalu kehidupan teman-teman sehari-hari itu seperti apa, karena kan meskipun kita masih ada di regional Asia, ternyata kita juga berbeda, terlebih antara
pelajar-pelajar yang ada di Asia Tenggara dan Asia Selatan tuh culture-nya udah sangat berbeda gitu. Apalagi ini satu Asia, kita hidup bareng-bareng karena kita juga ada di asrama. Lalu pelajarannya juga meskipun kita di Bangladesh, tapi pelajaran kita ikut kurikulum Amerika, namanya American Liberal Arts. Jadi dosen-dosennya kebanyakan dari Amerika, dari Inggris, gitu, Mbak. Jadi banyak banget sih yang dipelajari dari perbedaan diversity, karena multi rasial yang kita ada di kampus sendiri kan membuat kita jadi mau nggak mau harus belajar juga gitu, biar kita bisa survive di sini. Iya, betul sekali. Jadi untuk dari Indonesia sendiri hanya Mbak Putri ya yang ikut beasiswa ini? Atau ada? Oh, untuk tahun ini kita ada 7 orang, Mhm. 7 orang di kampus ini, lalu ada 1 orang di Dhaka sendiri, karena kebetulan kampus Asian, namanya Asian University for Women, itu terletak di Chittagong, jadi bukan di ibu kota Bangladesh. Namun kita juga punya teman-teman yang kuliah di Dhaka, ada di Drake University, ada juga di Islamic Technology International University kalau tidak salah. Jadi untuk tahun ini ada 7 orang, tapi sebelum-sebelumnya kita sudah ada sekitar 3 sampai 4 orang yang lulus dari AUW sendiri. Oke. Karena saya juga baru pertama kali mendengar ya ada mahasiswa yang kuliah di Bangladesh dan ada PPI di Bangladesh. Iya, Ini luar biasa sekali. Dan untuk Chittagong sendiri dari Dhaka itu lokasinya cukup jauh atau berapa jarak tempuhnya, Mbak Putri? oke. Kalau misalkan pakai jalur darat Mhm. ya, pakai bus itu sekitar 6 sampai 7 jam. Kalau kita pakai pesawat sekitar 55 menit, bahkan sampai 30 menit, itu tergantung sebenarnya, tergantung rute maskapai mungkin ya. Karena aku juga pernah pakai 30 menit, kadang 50 menit. Tapi untuk jalur darat aku belum pernah coba. Karena sebenarnya kita dari Indonesia ke Bangladesh tuh Chittagongnya terlewat gitu kan, dari Indonesia ke Dhaka. Jadi turun lagi, habis dari Dhaka ke Chittagong. Oke. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Kalau Iya, iya. sekitar 30 sampai 50 menit ya naik pesawat dari Dhaka ke Chittagong atau Chittagong ke Dhaka. Jadi ada 7 orang di Chittagong dan 1 di Dhaka yang saat ini masih menempuh studi di Bangladesh. Ini keseluruhan total mahasiswa Indonesia di sana ya? Atau ada Iya, di kampus betul. yang lain ya? Sebenarnya kita kan ada WNI di sini juga cukup banyak ya. Mereka mengirimkan putra-putri mereka ke SMA, SMP, SD di sini. Tapi untuk PPI Bangladesh sendiri kita hanya menampung mahasiswa aja. Jadi untuk keseluruhan kita ada 7, berdelapan dengan teman kita yang ada di Dhaka. Wah, luar biasa sekali ya. Ini kalau jumlahnya sedikit tentu makin solid tentunya ya. Harus Oh, harusnya begitu ya. Iya, tadi saya cerita di awal, biasa kehidupan mahasiswa ya. Di akhir bulan pasti low budget gitu ya. Ini menarik juga untuk nanya ke Mbak Putri ini gimana nih untuk kehidupan mahasiswa di Bangladesh sendiri. Bagaimana untuk urusan makan? Apakah cocok ya dengan lidah kita Indonesia atau seperti apa menyesuaikan diri dan beradaptasi untuk hidup di Bangladesh? Oke, sebenarnya ini masih agak asing juga di masyarakat Indonesia karena kan banyak pemberitaan Bangladesh di internet tuh apa ya, dibilangnya stereotipnya tuh masih asing gitu. Kalau hidup di Bangladesh banyak yang bilang lebih enak hidup di Indonesia gitu. Sebenarnya untuk negaranya sendiri kita nggak jauh beda di sini sama di Indonesia tuh, sebenarnya masih mirip-mirip lah, masih mirip-mirip. Terus kalau misalkan kehidupan sehari-harinya juga kita di sini bertetangga, tapi mungkin perbedaannya kalau di Indonesia lebih banyak rumah-rumah, kalau di sini tuh lebih banyak bangunan tinggi, kayak kita tinggalnya di apartemen gitu. Jadi yang punya rumah di sini tuh berarti orang kaya gitu. Jadi kita mayoritas hidupnya ada di apartemen, jadi pasti kita komunikasi sama antar tetangga tuh
gampang gitu karena tinggal ketuk pintu kayak gitu. Lalu untuk makanannya sendiri itu kalau bisa itu tergantung selera ya, tergantung selera. Sebenarnya mirip-mirip sama masakan India. Kita di Bangladesh makanannya lebih kuat rempah-rempahnya mungkin daripada di Indonesia. Apalagi ya, makanan sebenarnya tergantung selera masing-masing. Kadang aku dan temanku ada yang bilang makanan ini enak, ada yang bilang enggak juga gitu. Karena itu preferensi masing-masing. Dan untuk makanan kita sehari-hari itu kita dari kampus sudah di cover oleh beasiswa, jadi makanan 3 kali sehari, lalu ada after breaknya itu menunya ganti setiap hari, ada dari India, ada dari Cina, ada dari Bangladesh sendiri tradisionalnya, itu tergantung menunya. Tapi kalau misalkan kita lagi nggak mood nih makanan-makanan kampus, kita biasanya order, di sini juga bisa order online ataupun kita pergi ke restoran, dan rasanya sebenarnya mirip-mirip ya sama kayak makanan di Indonesia. Kalau dimasak sama dalam jumlah yang banyak pasti rasanya kurang ya, jadi kita lebih baik beli keluar. Kalau untuk makanan sih seperti itu. Kalau kehidupan sehari-hari kalau kita keluar kayaknya mungkin di sini masih asing ya sama orang orang luar Bangladesh. Kayak misalkan kalau kita kan sudah terbiasa ya melihat perempuan pakai celana jeans lalu pakai kaos tuh kita masih tertutup, masih biasa, udah biasa gitu. Tapi kalau di sini masih dilihatin gitu-gitu sih, biasanya lebih ke konservatif, muslim yang muslim, muslim karena di sini kan mayoritasnya muslim, jadi fanatik atas istimewanya laki-laki. Oke. Jadi nggak ngalamin ya kalau akhir bulan makan Indomie atau Supermie atau Bisa dibilang begitu. karena disubsidi ternyata ya oleh kampus, jadi ada makanan sehari 3 kali. Jadi kalau nggak punya uangnya menipis, mungkin udah makan di kampus aja gitu ya. Betul betul. Dan tadi seru juga ngobrolin soal bagaimana kehidupan masyarakat di sana melihat orang luar ya. Jadi di sana apakah ada juga misalnya pemberlakuan mengenai pakaian atau harus seperti apa untuk bersikap, atau ada larangan untuk jam malam atau seperti apa nih Mbak Putri? Kalau dari Bangladeshnya sendiri itu gimana ya, dibilangnya masih sama sebenarnya sama Indonesia. Tapi kalau misalkan untuk pemberlakuan jam malam itu pasti dari kampus ya kita ngikutin, karena kampus ada close gate-nya. Tapi untuk misalkan aturan pakaian sejauh ini dari aku pribadi tidak merasakan keterbatasan untuk berpakaian yang terlebih di sini juga, khususnya di area kampus kita kan liberal artsnya terasa kayak kita meskipun kuliah di Bangladesh tapi suasananya kayak suasana lagi kuliah di mana gitu, kayak bukan di Bangladesh. Jadi kalau misalnya buat keterbatasan pakaian dan waktu dan juga lingkungan tuh sepertinya tidak ada sih kalau dari pengalaman aku pribadi. Jadi cukup nyaman lah ya studi di sana ya. Betul betul. Lalu ada pengalaman mungkin suka atau duka selama studi di sana nih yang bisa diceritakan ke teman-teman pendengar kita? Oke, kalau setiap orang yang berpindah tuh pasti ada suka dukanya. Kalau sejauh ini dukanya yang aku rasain ya, dari dukanya dulu pasti pas awal-awal pindah ke Bangladesh pasti kaget, karena kita jadi, kalau dari aku pribadi kita kayak balik lagi ke Indonesia zaman dulu gitu. Kalau ke Chittagong kayak gitu kan ya, kayak suasananya berbeda, lalu kita juga ngelihat orangnya pakai bahasa yang beda dari kita, jauh berbeda bahasanya. Lalu di sini tuh apa ya, nada bicaranya kan keras-keras ya. Jadi kadang kita kalau ngobrol sama orang sini kita nganggapnya mereka marah, sebenarnya itu sehari-harinya nada mereka tuh tinggi-tinggi. Itu yang pertama, kaget seperti itu. Terus di sini dukanya apa lagi? Oh iya, klaksonnya itu 24 jam. Jadi selama 24 jam klakson itu pasti bunyi. Meskipun kita hidup di gang-gang, di komplek-komplek, kayaknya klakson tuh nggak pernah berhenti gitu. Jadi di sini kayak klakson tuh udah hal yang penting gitu, mau malam, mau pagi, siang tuh kita udah terbiasa ya.
Kalau dari aku pribadi pasti dari awal-awal pindah ke sini homesick pasti terasa, lalu waktu itu juga sempat buat pengen resign tapi ternyata pas udah dicoba Bangladesh gak jauh berbeda sama Indonesia. Lalu dukanya pasti kalau kangen makanan Indonesia pasti susah. Kita masak pun meskipun kita udah ngikutin, kadang kita tanya orang tua kita gimana masak ini, tapi rasanya tetap beda gitu. Kadang di sini juga kalau kita pergi ke restoran Indonesia, rasanya juga tetap berbeda gitu karena mereka udah menyesuaikan sama rasa sini. Gitu. Itu sih kalau dari dukanya. Kalau sukanya banyak banget yang aku rasain kayak lingkungan di sini tuh apa ya dibilang ramah, tapi kalau misalkan aku sih lebih merasakan lingkungan apa ya eh, pemandangan-pemandangan di sini tuh jauh lebih terasa masih alaminya karena kan masih banyak pohon-pohonnya, masih udaranya masih bagus gitu. Jadi kadang pagi-pagi dari aku suka jalan-jalan gitu buat buat lihat langitnya biru banget saat kayak gitu kalau cuacanya lagi bagus atau kadang aku lari buat jogging keliling komplek. uh, itu sih yang aku rasain sukanya di sini. Terus makanan-makanan juga di sini banyak. Sebenarnya di sini makanan untuk supermarket banyak import ya. Jadi dari aku sendiri aku suka banget lihat brand-brand luar negeri itu ada di sini kita lihat gitu. Sekarang beli coklat yang nggak ada di Indonesia gitu sih suka-suka. Ya ternyata seru banget ya studi di Bangladesh. Walaupun mungkin sama banyak pendengar yang baru tahu nih sama seperti saya, tapi ternyata menyenangkan kalau bisa studi di Bangladesh apalagi dapat beasiswa ya, Mbak Putri ya. Betul betul. Ya Mbak Putri terima kasih sekali sudah bercerita bersama kami di Voice of Indonesia. Sukses selalu studinya. Salam untuk kedelapan temannya ya. Ya, Mbak, terima kasih banyak. Karena hanya 8 ya, jadi ke-8 temannya di sana. Siap, Mbak. Jangan lupa main-main ke Voice of Indonesia kalau nanti di Jakarta ya. Oke, siap, Mbak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga. Terima kasih Mbak Putri, sampai jumpa dan tetap sehat ya.